Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sampailah kita kepada nasihat yang kedua setelah kita mendapatkan nasihat dari Imam Nawawi terkait dua perkara yang mulia dan dua perkara yang tidak mulia, yang tidak ada yang bisa mengalahkan kejahatan, kesesatan, dan kezalimannya. Yaitu yang pertama, perkara yang sangat mulia yang tidak akan ada perkara yang mampu mengalahkan keutamaannya adalah iman kepada Allah dan bermanfaat untuk orang mukmin. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Kemudian khoslatani la syai'a akhbathu, jember kalau kata orang Jawa ya, kotor. Akhbathu minhuma asyirku billahi wad-durru bil muslimin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca, ya, tepatnya di sini yang akan kita baca. Oke, kita pakai dengan titik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Wal maqalatu tsaniyatu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum bimujalasatil ulama ay amilin, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, wastima'i kalamil hukama, dan perhatian dengan ucapan orang-orang hikmah, al-alamina bidzatillahi ta'ala, orang-orang yang mengetahui akan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini dikatakan al-musibina fi aqwalihim, yang benar dalam ucapan, wa af'alihim, dan dalam perbuatan. Ada ulama, ada hukama, orang yang mengamalkan ilmunya, dan hakim, orang yang ucapan dan perbuatannya itu benar. Fa inna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala memerintahkan kita, Nabi kita menasihati kita hal tersebut, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yuhyil qalbal mayyita, menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan ilmu hikmah, ilmu yang bermanfaat, ay ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matari, kama seperti yuhyi, Allah menghidupkan al-arda, tanah, bumi, al-maitata, yang mati, tanah yang mati, tanah yang gersang begitu ya, bima'il matari, dengan air hujan. Wa fi riwayat at-Tabarani an Abi Hanifata, atau dengan redaksi yang lainnya. Kita stop dulu di sini aja ya, baru kita nanti lanjut. Sahabat-sahabat sekalian, pada makalah yang kedua ini kontennya adalah membentuk lingkungan madani, lingkungan yang baik. Gampangannya ya, kalau kita menggunakan terjemah buku yang kedua, kita ini diminta untuk memilih pergaulan kita dengan para ulama dan para hukama, ya, dekat dengan ulama dan patuh pada hukama. Alaikum bimujalasatil ulama, andalah kalian berkumpul dengan orang alim, wastima'i kalamil hukama, dan perhatian dengan ucapan para hukama, orang-orang yang benar ucapannya. Bisa dibilang di sini adalah hakim, orang-orang yang benar ucapannya, patuh. Fa innallaha ta'ala yuhil qalbal mayyita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan jiwa yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, dengan cahaya ilmu yang bermanfaat. Kama yuhil arda al-maitata, seperti Allah menghidupkan tanah yang gersang mati, bima'il matari, dengan air hujan. Kita kembali ke terjemahan. Hendaklah kalian hidup bersama ulama, orang yang mengamalkan ilmu, dan mendengarkan perkataan hukama, orang yang mengetahui zat Allah dan perbuatan dan perkataannya benar, tidak menyimpang. Nah,
Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu. Cahaya ilmu yang bermanfaat, sebagaimana Allah menyuburkan tanah yang tandus dengan air hujan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dari penjelasan, bukan dari penjelasan, dari bacaan yang barusan telah kita baca, sahabat-sahabat sekalian, ya, kita dapati bahwa nasihat Imam Nawawi melalui hadis Nabi, beliau mengatakan agar kita itu bergaul dekat dengan orang-orang alim, ya, orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Emang ada orang yang tidak mengamalkan ilmunya? Sepertinya ada, begitu. Misal adalah ketika kita mengetahui bahwa si fulan ini mengerti ahli fikih, namun kita melihat bahwa dia enggak mempraktekkan ilmu fikihnya, maka kita enggak patut untuk mendekati orang-orang seperti ini. Atau misalnya di sini dikenal bahwa saya misalnya guru tajwid, tapi di dalam membaca kok enggak mempraktekkan ilmu tajwidnya, enggak usah didekati. Enggak usah didekati. Wa istima'i kalamil hukama, dan memperhatikan ucapan-ucapan orang-orang hikmah, orang-orang memiliki sebuah kelebihan. Kalau di sini diartikan orang yang mengetahui zatnya Allah, yang benar dalam ucapan dan benar dalam perbuatan. Ahli hikmah ya, misalnya ahli hikmah itu ya, simpelnya begini ya, orang yang ucapannya benar dan perbuatannya benar, sekaligus dia mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Rocky Gerung gimana? Rocky Gerung enggak usah didengerin lah, karena dia belum mengetahui akan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Tapi kita tidak tahu ya apakah Rocky Gerung ini beriman kepada Allah atau tidak. Kalau lihat dari gerak-geriknya, ada sisi bahwa Rocky ini mengakui bahwa Tuhan itu Esa ya. Mas Rocky, maaf Mas Rocky ya. Setiap ucapan dan perbuatannya, kalau lihat dari ucapannya, Masya Allah kritis. Apakah perbuatannya sesuai? Ya kita tidak tahu. Paling gampangnya ini kalau kita melihat, kalau mau mencari orang hukama gimana? Ya lihat aja pemimpin yang saat ini ada di sekitar Anda. Apakah dia mengerti akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan dan perbuatannya? Kalau masih susah ya kita lihat Nabi kita saja. Atau pemimpin-pemimpin seperti Umar ibn Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Kalau memang zaman sekarang susah kita temukan ya. Kalau kenapa kita diminta oleh Nabi kita untuk melakukan dua perbuatan tersebut? Karena Allah menghidupkan hati yang mati itu dengan nur hikmah. Hikmah yang bisa kita dapatkan dari ulama dan bisa kita dapatkan dari hukama. Lah, mohon maaf Bang Fakhri, sekarang banyak podcast yang ada. Ini bagus nih kalau nyambung ke sini nih. Teman-teman sekalian, cukup banyak aneka warna podcast ya. Kalau yang dikatakan sekarang bapaknya podcast Indonesia ya, Deddy Corbuzier, betul ya? Nah, kalau Anda ingin diikuti oleh orang, fokus saja untuk menjadi ulama dan menjadi hukama. Jadi orang yang mengamalkan ilmunya, jadilah orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala ucapan dan perbuatannya. Insya Allah nanti dengan sendirinya Anda akan didekati begitu, tanpa harus bergimik-gimik ria, membuat sesuatu yang itu tidak asli dari diri Anda begitu. Iya kan? Tapi kalau tujuannya itu kita dalam rangka diikuti orang, yang gak bagus juga. Karena sebenarnya tujuan kita itu adalah menghidupkan hati kita, agar hati kita tidak berkarat, agar hati kita itu tajam. Nah, gitu. Taib.
Wa fi riwayat Tabrani, dan hadis itu dijelaskan ulang menurut redaksi dari riwayat Imam Tabrani dari Abi Hanifah an Abi Hanifata jalisul kubara'a wasailul ulama'a wa khalatul hukama. Jalisu, duduklah kamu semua bersama orang-orang yang besar. Wasailul ulama, dan bertanyalah kepada para orang alim. Wa khalatul hukama, dan campurilah, pergaulilah orang-orang yang penuh hikmah. Kita lanjut sedikit. Wa fi riwayatin jalisil ulama, pergaulilah orang alim. Wa sahibil hukama, dan bertemanlah dengan orang-orang yang hikmah. Wa khalatil kubara, dan campurilah orang-orang yang besar pangkatnya. Baik, kita lanjutkan teman-teman agar makin paham. Fa innal ulama'a thalathatu aqsamin. Ulama itu ada 3 kategori ya. Baik. Yaitu yang pertama, al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Ulama yang pertama adalah ulama yang mengetahui akan hukum-hukum Allah, dan ini disebut sebagai orang yang ahli berfatwa. Hukum-hukum Allah, hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariat. Wal ulama'u bidzatillahi faqat wa wal hukama, dan orang-orang yang mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ma'rifat. Fa fi mudakhalatihim tahdzibun lil akhlaq. Mudakhalah. Dakhala yudakhilu mudakhalan. Ya. Fa fi mudakhalatihim, dan di antara fungsi dan keberadaan daripada ulama ini adalah tahdzibun lil akhlaq, membersihkan perilaku manusia. Li'annahum, karena orang-orang hikmah ini asyraqat qulubuhum, hatinya itu terang, bersinar, bima'rifatillah, dengan ilmu ma'rifat Allah, tahu Allah. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah, dan rahasia-rahasianya itu bersinar dengan nur keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi pembagian yang pertama adalah orang alim yang tahu akan fatwa, dan kemudian orang alim yang tahu akan dan orang alim yang tahu akan zatnya Allah, dan dia mampu untuk membersihkan akhlak karena hatinya yang bersinar dan rahasianya yang dipenuhi dengan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wal ulama'u bil qismaini, adapun ulama yang terbagi menjadi 2. Wahum al kubara, mereka adalah orang-orang besar, orang-orang berpangkat. Fa inna mukhalata ahlillahi taksabu akhwalan saniyatan. Karena sesungguhnya bergaul dengan ahli Allah, taksibu akhwalan, akan menjadikan itu menjadi kondisi saniyatan yang luhur. Wa naf'u, dan kemanfaatannya bil lahzi faqan nahwi, terasa cukup kuat di atas semua manfaat-manfaat yang ada. Wan naf'u bil lafzi fauqan naf'i, peliriannya itu saja. Apa istilahnya kalau pelirian itu ya? Lirikannya itu memberikan manfaat betul kepada kita. Barang siapa yang lirikannya memberikan manfaat kepada kita, maka ucapannya pun akan bermanfaat untuk kita. Waman la fala,
Dan barang siapa yang peliriannya tidak memberikan manfaat kepada kita, dia tidak akan bermanfaat kepada kita. Wa kana Sahrawardi, Imam Sahrawardi, yatufu, itu keliling-keliling fi ba'di Masjidil Khaifi, di masjid daerah Khaif, di Mina, dekat dengan Mina, yatasaffahu, geleng-gelengaken al-wujuha ing pira-pira wajah. Faqila lahu fihi, faqala inna allaha ibadan idza nadharu ila syakhsin akasabuhu sa'adatan fa ana atlubu dzalika. Nah, ini harus lihat terjemah ini. Imam Sahrawardi ditanya ketika beliau sedang keliling-keliling di daerah Mina, beliau mencari-cari dan melihat-lihat, meneliti wajah demi wajah. Akhirnya beliau ditanya tentang tindakan beliau itu, kenapa beliau keliling-keliling itu. Dan beliau menjawab, ya Syekh, kenapa kok jenengan keliling-keliling, saya sambil cari-cari orang kayaknya. Oh iya, gini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki hamba. Jika hamba-hamba itu melihat kepada seseorang, ya, maka orang itu akan tahu akan kebahagiaan. Dan aku mencari yang seperti itu. Aku tuh cari orang yang orang itu mampu melihat akan kondisi orang lain. Nah, coba nanti kita lihat terjemah. Jadi sampai tadi hadis tentang yang kedua. Baik teman-teman sekalian, wa fi riwayat Tabrani, menurut riwayat Imam Tabrani dari Abu Hanifah, oke, Rasulullah SAW bersabda, bergaulah bersama kubara, ulama-ulama besar. Bertanyalah kepada para ulama serta bergaulah dengan para hukama, orang-orang bijak. Nah, dan di dalam riwayat lainnya, bergaulah bersama ulama dan bersahabatlah dengan para hukama serta akrabilah kubara. Sesungguhnya terdapat 3 macam ulama yang menguasai hukum-hukum Allah itu Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah ahli fatwa. 1. Ulama yang menguasai ilmu makrifat, ilmu tentang zat Allah. Mereka lah hukama, orang yang memfokuskan perhatian pada upaya perbaikan akhlak, sebab hati mereka terang oleh cahaya makrifat Allah, dan jiwa terdalam mereka bercahaya oleh cahaya keagungan Allah. Ulama yang memiliki gabungan sifat 2 poin di atas, mereka lah yang disebut dengan kubara, orang-orang yang memiliki alih hikmah sekaligus juga memiliki mengetahui akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kemudian kita lanjutkan pada poin terkait dengan penjelasan yang tadi cukup menarik ya. Nih, kita sampai pada ini nih. Nah, wal ulama bil qismaini. Bergaul dengan orang-orang makrifat terhadap Allah akan melahirkan kondisi-kondisi yang baik. Kemanfaatan yang muncul hanya dari lirikan mata lebih baik dari kemanfaatan yang bersumber dari ucapan. Oh, ternyata begitu ya artinya. Ini. Kalau kita ini kita coret ya. Nah itu tuh. Wan naf'u bil lahdhi fawqa naf'i bil lafzi. Ah iya. Kemanfaatan yang muncul hanya dari lirikan mata lebih baik daripada kemanfaatan yang bersumber dari ucapan.
Oh, lirikan berarti penting, Bang. Maka barang siapa yang hanya dengan lirikan matanya memberikan manfaat kepadamu, maka pasti ucapannya juga bermanfaat bagimu. Begitu pula sebaiknya. Nah, rumus ini. Kalau ada orang yang melirik kita dan lirikan itu memberikan manfaat kepada kita, maka pasti ucapannya juga bermanfaat. Begitu pula sebaliknya. Kalau ucapannya memberikan manfaat, maka lirikannya tidak bermanfaat. Apakah begitu? Wallahu a'lam. Tapi bisa kita pahami ya dari pembahasan ini bahwa ketika orang melirik kita dan kita merasa lirikannya itu membuat kita tersadar akan perbuatan kita, maka orang ini akan bermanfaat untuk kita. Wah, ini penting ini. Ini kalau disampaikan ke santri sebagai kader bagus nih. Kita akan membaca cerita tentang Imam Syahrawardi. Fa inna mukhalata ahli lait taksibu akhwalan saniyatan, akan menciptakan, melahirkan kondisi-kondisi yang baik. Kita akan membaca tentang kisah Imam Syahrawardi terkait dengan orang-orang alim, orang hakim, orang kubarok, orang hukama dan ulama ini ya. Tadi diceritakan bahwa kana Syahrawardiyu, Imam Syahrawardi yatufu berkeliling fi ba'di Masjidil Khaifi di daerah Mina. Masjid Khaif di daerah Mina. Di masjid itu Imam Syahrawardi memandangi wajah orang-orang yang ada di sana. Terjemahan kita nggak salah nih. Ketika ditanya tentang sikapnya itu, ia menjawab, sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang jika mereka memandang seseorang, mereka dapat memberikan kebahagiaan kepadanya, dan aku sekarang sedang mencarinya. Aku mencari orang, kalau orang itu ngelihat orang lain itu akan senang kalau dilihatnya itu. Loh, ada loh teman-teman semua, itu ada itu. Lah sama jadi orang yang kayak gitu aja. Kalau sama yang dilihat orang itu sama seneng gitu. Seneng. Maka betapa ruginya jadi orang, kita melihat orang itu kita merasa nggak nyaman. Ngapain dilihat di sini? Nggak usah. Begitu. Tapi ini bukan salah orang itu loh ya. Hati-hati loh sampean. Salah dia nih. Gara-gara dia aku nggak bahagia, nggak juga. Ini pernah kita alami juga. Ketemu santri misalnya, santrinya senyum, santri ini senyum, ini enggak. Ketemu ustadz ini senyum, ustadz ini enggak. Gitu. Ada yang kalau kita ketemu orang itu langsung memberikan kebahagiaan dengan senyumannya, dengan sapaannya. Udah gitu aja senyum kita. Akan ada masa misalnya dengan orang yang sama, nanti pada akhirnya kita itu tidak senyum gitu loh. Atau kita tidak bahagia. Ada. Kondisi-kondisi seperti itu akan menjadi pengalaman yang cukup berkesan kalau kita mau untuk meneliti dan memahaminya. Dan ini kuncinya di sini. Kalau kita menemukan orang-orang seperti itu, maka kita perlu untuk bergaul dengan orang itu. Iya. Kita nyapa orang, kok dia nggak nyapa balik, udah nggak usah digauli. Saya juga terkadang menjadi orang seperti itu. Ini orang ini gini ya. Saya disapa, saya nggak balas balik. Apakah saya salah? Bisa aja Anda salah tuh. Karena Anda bersikap tidak sopan. Iya, nyapa sekedarnya aja bang, sebagai syarat kalau kita orang Islam gitu. Tapi takutnya kalau Anda senyum malah diakrabi, Anda terus dimanfaatin terus-terusan. Aduh repot itu. Sedangkan kita juga punya kebutuhan lain. Ya kamu punya alasan sendiri ya silahkan tuh.
Ya wajar lah. Kalau lihat dari kehidupan ente mah ente wajar kalau mensikapi orang-orang begitu. Tapi yang the best Dul Fakhri adalah ketika you ketemu siapapun, you give the happiness to them by smiling, dengan senyum, by saying best for him, for them, for her, gitu ya. Bagus banget ini. Nah ini nggak pandang bulu ya, apakah itu orang biasa yang mendapatkan atau orang yang merasa diagung-agungkan oleh orang yang ada di sana, yang ada di tingkatan tinggi sana, presiden kah, pejabat, gubernur kah, atau ustadz keren kah misalnya. Nggak ngefek teman-teman. Ini berlaku kepada semua orang. Ente nih ngelihat orang, terus orangnya bahagia, wah ente orang pilihan ente. Minimal orang kalau ente lihat orang nggak merasa insecure begitu, merasa aduh terancam, wah gitu. Berarti anda ini orang pilihan saudara, ya anda ini orang pilihan. Dan anda punya hak untuk coba untuk mengeksplorasi. Anda kan udah jadi orang pilihan nih. Anda bisa juga nanti mencari orang yang perlu untuk anda. Anda sapa dia, lah dia nggak buat aku bahagia, lah ngapain? Udah berarti dia nggak bermanfaat buat saya. Lirikannya saja tidak bermanfaat. Nah begitu. Jadi manusia bisa menjadi orang yang dicari dan Anda juga bisa mencari. Imam Sahrawardi bisa juga dong menjadi orang yang apa? Yang dicari oleh orang lain. Di saat yang sama beliau mencari orang-orang itu. Begitu. Sepertinya sih saya memberanikan diri untuk menjelaskan demikian. Karena hanya Nabilah orang yang sempurna, maksum, terjaga dari hal-hal maksiat. Karena kita kondisinya kadang ini bagus, kadang enggak. Maka kita berusaha untuk terus bagus. Minimal dengan cara tadi kita menjaga pergaulan kita. Kalau bahasa di sini adalah apa tadi? Membentuk lingkungan yang memadani. Ya kalau mau bagus ya bagus semuanya gitu. Kalau bisa, apakah bisa bang dibentuk sebuah suasana di lingkungan kita, keluarga kita itu orang-orang yang memiliki ini semuanya? Bisa sekali. Kalau teman-teman tahu bagaimana kisahnya orang yang pernah menjadi khadimul bait, orang yang bermula zaman dengan Habib Umar di rumahnya, bahkan mengajari anak beliau ya. Itu diceritakan bagaimana kehidupan dari Habib Umar, masya Allah, penuh dengan ilmu, penuh dengan ibadah, penuh dengan apa? Usaha dakwah. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kayak gini nih tenang hati. Saman makan sekali aja sehari itu bisa makan ya kan, terus masih bisa ngaji, bisa sholat, bisa jamaah, bisa berbuat baik kepada orang lain, bisa bermanfaat buat orang lain. Dan kayak gitu loh hidup yang seperti itu yang perlu kita cari teman-teman. Nggak melulu subscriber harus banyak, followers banyak. Iya bagus juga sih, cuman kan akhirnya pola pikirnya nanti ke sana dan itu menjadi sebuah tujuan utama, sedangkan hal itu tidak bagus juga kalau kita terus-teruskannya. Baik teman-teman sekalian, nah dapat sindiran tuh kemarin katanya kalau Anda berbuat baik itu akan kembali kepada Anda. Iya memang, tapi kalau perbuatan baiknya tidak karena Allah lah, balik ke siapa? Maka sebaiknya kita mencoba untuk hal-hal yang dikatakan ulama kita ikutilah. Status-status yang ada di WhatsApp begitu itu, anggap angin lalu aja. Saya juga begitu, kalau ada gemes nggak bisa ngapa-ngapain, status aja udah. Status aja udah. Biar plong semuanya itu, plong. Yang penting tidak ada nama atau siapapun yang tersebut namanya di situ, sehingga ini kembalinya kepada perbaikan sikap, bukan kepada perbaikan nama gitu. Yang ngerasa ya udah, mau yang ngerti yang nggak paham ya udah, terserah. Yang penting kita sudah plong dan kita nggak bales, kita mengungkapkan perasaan kita saja ini.
Udah gini-gini kok masih aja diginikan. Ya udah, biar kita plong dan kita ikhlas dengan amal yang sudah kita lakukan. Plong, udah tulis kelar. Yang penting tidak menjelek-jelekkan orang lain. Ya kalau ada berarti jawabannya kok terkesan jawab SMS-mu ya berarti kesindir, padahal nggak ada niat nyindir siapapun itu. Biar plong. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan sedikit karena ini mau selesai ya. Kita sampai di sini nih. Ini. Sayati zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perbesar dulu teksnya. Langsung di bagian atas ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ya. Nih, merah nih. Sayati zamanun, akan datang suatu masa. Sayati kan sebentar lagi. Loh, Nabi Muhammad kok tidak menggunakan saufa? Ini sin, berarti sebentar lagi dong. Ala ummati yafirruna minal ulama. Akan datang suatu masa terhadap masa umat-umatku bahwa mereka semuanya ini akan lari dari ulama wal fuqaha dan orang-orang ahli fikih. Fayabtalihimullahu bi thalathati baliyat. Ketika zaman itu datang, umat-umat lari dari ulama dan fuqaha. Kalau sekarang sih rasa-rasanya sih umatnya pada mendekati mendekati ulama dan ahli fikih ya. Ustadz-ustadz menjadi rebutan ini. Tiga bahaya, tiga bencana. Ulaha yarfa'ullahul baraka min kasbihim. Allah akan menghilangkan keberkahan dalam pekerjaan. Ats-tsaniyah wa tsaniyatu yusallitullahu ta'ala 'alaihim sultanan zaliman. Kalau ulama dan fuqaha dijauhi, maka bahaya yang kedua adalah Allah akan mengirimkan pemimpin yang zalim. Ini pada kaum Allah, pada umat Nabi ya. Wa tsalits yakhrujuna minad dunya bighairi iman, dan mereka akan keluar dari dunia tanpa iman. Secara enggak langsung teman-teman sekalian, dari hadis Nabi ini kita itu disuruh untuk malah mendekati orang alim, mendekati ahli fikih, agar kita itu ngerti gitu. Kita harus ngapain di dunia ini gitu. Gimana kalau potongannya saja yang alim, gaya-gayanya kayak orang alim tapi nggak alim? Ya kalau nggak alim ngapain Anda dekati? Iya kan? Kalau nggak alim kenapa Anda dekati? Nih kita coba lihat artinya. Rasulullah bersabda, akan datang suatu masa, sin itu pakai sin berarti kan dekat itu, kepada umatku di mana mereka lari dari para ulama dan fuqaha, dari orang-orang ahli ulama dan fuqaha ahli fikih, maka Allah akan menurunkan 3 macam musibah kepada mereka, 3 bencana. Nih. Allah akan menghilangkan berkah dari rizki mereka, keberkahan rizkinya tidak ada. Apakah ini misalnya kembali pada masing individu atau secara keseluruhan? Saya sih berharap ya, sabda Nabi ini kepada individu lah. Karena kalau kita lihat di realita masyarakat saat ini ya, ada yang fokus kepada ulama, hidupnya tenang, ada yang enggak, hidupnya susah gitu. Ya mudah-mudahan ini kembali kepada individu-individu, tidak dihukumi secara global ya, karena betapa sedihnya ini. Jadi kita bergaul dengan ulama-ulama saja teman-teman. Bukan kelihatan bergaul ya, hati-hati itu kalimat itu ya. Hati-hati betul itu, kalian bergaul ya ada ulama minta foto kelar sudah, gak, jangan begitu. Kita bergaul itu ya kita mengerti cara makan mereka, kemudian kita ikuti cara makan mereka. Kita ikuti kebiasaan mereka yang ahli ibadah, kita ikuti pula begitu. Itu namanya Anda bergaul dengan dia. Ya kalau foto doang ya, iya bisa, cuman kan iya bisa jadi motivasi, cuman kan beda ya. Kalau Anda dikenal, oh siapa? Oh itu loh, temannya Habib Umar.
Ini temannya Habib Umar ini, namanya Tul Fakhri, amin ya. Lah kok bisa kamu temannya Habib Umar? Kita sendiri bisa menjadi temannya Habib Rizik, karena apa-apa nanti kita keluarnya lisan Habib Rizik berharap begini, Habib Rizik begini, kita ikuti betul begitu. Habib Umar begini, kita ikuti bagaimana amalia, pendapat dan juga ketetapan dari Habib Umar begitu. Sehingga kita ini dianggap dekat dengan Habib Umar. Ini Habib Umar banget ini. Begitu. Maka insya Allah kalau kita dekat dengan para ulama, rizkinya kita tuh berkah. Bukannya banyak, enggak. Perkara berkah itu beda ya. Berkah itu memang diartikan sebagai tabarakalladzi biyadil mulku. Berkah itu artinya tambah rizkinya, ya kan? Tambah rizkinya. Kalau mau dianggap tambah rizkinya ya kita bergaul dengan para ulama dan ahli fikih. Insya Allah rizki antum akan tambah. Bukan begitu mas. Kita ini kan mencoba untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Terus akhirnya malah mereka yang menjadi penguasa di sana seenaknya sendiri. Nah, Anda nggak ketahuan mungkin kalau Anda dekat dengan para ulama, sehingga Allah pura-pura menjadikan penguasa yang zalim untuk Anda begitu. Karena orang yang nggak bergaul dengan para ulama, ahli fikih, Allah akan menjadikan penguasanya itu zalim. Dan mereka akan meninggal dunia tanpa membawa iman. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikian teman-teman sekalian. Ini jadi kita pahami pada hadis kedua ini, kita diminta untuk menciptakan sebuah komunitas yang baik, atau kita bergaul dengan orang-orang yang tepat, para ulama, para hukama, supaya kita ini akan diberikan oleh Allah kehidupan yang benar, kehidupan yang tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah rabbil alamin. Wal maqalatus tsalits, insyaallah video berikutnya tentang analogi kematian ya, tentang analogi kematian. Ini penjelasannya singkat ya. Tayyib. Besok ini kita akan bukan besok ya, video berikutnya akan menjelaskan tentang analogi kematian. Ini kalau lihat dari terjemahannya ini lebih bagus ya. Berkumpullah dengan orang alim, ahli Allah, dapat mendidik tingkah laku menjadi lebih baik hati. Hal ini tidak lain karena pengaruh kebiasaan mereka yang tentunya lebih baik daripada dengan lisan. Jadi kebiasaan seseorang yang dapat bermanfaat bagimu, tentu akan bermanfaat pula ucapannya. Tayyib. Sepertinya demikian saja teman-teman. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.